gapus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, nama beri kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kebirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat memulai kebaktian ini. Mari kita mulai kebaktian ini dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam
terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu yang sudah Kau berikan pada kami ya Tuhan selama seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama ya Tuhan berbakti kepada Engkau ya Tuhan melalui internet. Terima kasih juga jaringan internet ya Tuhan, kita boleh bersama-sama berbakti meskipun kita ada di rumah kita masing-masing ya Tuhan, karena gereja-Mu adalah kita, bukan a building ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila Kau urapi hamba-Mu Pak Galio yang akan menyampaikan firman-Mu, biar firman-Mu ya Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, boleh menjadi pelajaran bagi kami ya Tuhan. Urapi juga firman-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang mau hamba-Mu sampaikan dan apa yang mau hamba-Mu kita dengarkan ya Tuhan boleh menjadi pelajaran buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Biar puji-pujian yang kita akan nyanyikan ya Tuhan menjadi bau-bauan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir pada hari ini. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita datang berkumpul dan kita bertemu baik lewat online maupun kita yang ada di sini. Kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan satu pujian, saat indah, saat dimana kita bisa bertemu Tuhan kita, memandang wajahnya, karena Dia adalah Tuhan yang baik, mengasihi saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, 'Mu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Haleluya. Biarlah kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan dan kita harus menyanyi dan memuji Dia. Kita akan menyanyikan satu pujian, di hadirat-Mu. Hanya di hadirat Tuhan ada damai, ada sukacita, dan biarlah kita bisa bebas memuji dan bermazmur meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara boleh bertepuk tangan memuji Dia. Di hadirat-Mu ada damai, di hadirat-Mu sukacita. Ku bermazmur memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada damai, di hadirat-Mu sukacita. Ku bermazmur memuji-Mu,
meninggikan nama-Mu. Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Kerinduan hatiku selalu bersama-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu. Hanya Engkau yang ku perlu segenap hidupku ini. Ku persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, di hadirat-Mu sukacita. Ku bermazmur memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Kerinduan hatiku selalu bersama-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu. Hanya Engkau yang ku perlu segenap hidupku ini. Ku persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Kerinduan hatiku selalu bersama-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu. Hanya Engkau yang ku perlu segenap hidupku ini. Ku persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Ku persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Ku persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, saudaraku, kita terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan duduk diam di bawah kaki Yesus, fokus untuk menerima berkat dari firman-Nya. Kita tahu isi hati Tuhan, dan kita tahu hanya Dialah perisai kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, katakan, Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah
tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini dapat beribadah bersama-sama saudara-saudari di tempat ini. Mari kita bersama-sama melihat satu bagian Alkitab, yaitu surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan menolong kita di dalam perenungan firman pada hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami dapat bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami dapat bersama-sama berdoa. Kami dapat bersama-sama memuji Engkau. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang memberikan penerangan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau sendiri yang melayakkan dia. Engkau memakai dia menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Berbicaralah kepada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada suatu hari saya bertemu dengan seorang muslim. Kami berbincang-bincang tentang surga. Menurut dia, syarat untuk masuk surga adalah berbuat baik. Dia mengatakan, nanti kalau dia sudah meninggal, maka perbuatan baiknya itu kan ditimbang. Kalau perbuatan baiknya itu lebih banyak daripada perbuatan dia yang tidak baik, maka dia akan masuk surga. Saya percaya bahwa kebanyakan orang yang beragama juga memiliki pemikiran yang sama tentang masuk surga. Kalau engkau mau diselamatkan, maka engkau harus berbuat baik. Apakah hal ini benar dari perspektif iman kekristenan? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil perbuatan baik kita. Keselamatan adalah pemberian Allah. Hari ini mari kita belajar tentang hal ini lebih jauh dari surat Efesus yang tadi baru saja kita baca. Saya akan menekankan 3 hal pada hari ini. Yang pertama adalah hidup yang lama. Hidup yang lama itu hidup yang menggambarkan kehidupan manusia sebelum dia diselamatkan. Dengan usahanya sendiri, manusia tidak dapat meninggalkan dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah intervensi Allah. Karena kasih karunia, Allah menganugerahkan keselamatan kepada orang yang berdosa di dalam Kristus. Hal yang ketiga adalah hidup yang baru. Hidup baru adalah hidup yang setelah diselamatkan. Hidup yang berbuah, hidup di mana kita melakukan perbuatan baik. Jadi ada 3 hal yang akan kita bicarakan, yang akan kita lihat pada hari ini. Hidup yang lama, intervensi Allah, dan hidup yang baru. Kita mulai dengan yang pertama, hidup yang lama. Di Injil Matius pasal 19 dicatat bahwa ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau pertanyaan ini kita terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, maka yang dia tanya adalah, "Guru, aku ini harus berbuat baik apa supaya aku bisa masuk ke surga?" Tuhan Yesus menjawab, Jikalau engkau ingin hidup, turutilah segala perintah Allah." Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda itu menjawab dengan bangganya, "Oh, semuanya itu sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Juallah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, dan engkau ikutlah
aku. Alkitab mencatat, pada waktu orang muda ini mendengar jawaban Tuhan Yesus, dia pergi dengan sedih. Mengapa? Sebab hartanya banyak. Orang muda itu mengira bahwa dengan melakukan perbuatan baik, dia dapat masuk surga. Oleh karena itu, dia tetap bertanya, perbuatan baik apa lagi yang harus aku lakukan? Bagi dia, masuk ke surga adalah sesuatu yang dapat diperoleh dengan bekerja. Sama seperti karyawan yang bekerja dengan keras untuk mendapatkan nafkah. Sama seperti seorang murid yang berusaha belajar dengan rajin untuk mendapatkan nilai yang baik supaya dia bisa naik kelas. Akan tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, segala perbuatan baikmu itu tidak dapat membawa engkau masuk ke surga. Kalau engkau mau masuk surga, hanya ada satu cara. Ikutlah aku. Tuhan Yesus tahu kalau orang muda ini mengasihi hartanya. Hartanya menjadi pusat hidupnya. Hartanya ini menjadi, dalam tanda petik, tuannya. Dan Tuhan Yesus menantang dia. Tuhan Yesus mau dia untuk memilih antara Tuhan yang benar atau hartanya. Sayang sekali, orang ini lebih memilih hartanya daripada hidup yang kekal. Atau dengan kata lain, dia sebetulnya lebih memilih mati daripada berpisah dari hartanya. Suatu hal yang sangat tragis, bukan? Dan saya percaya realita kehidupan juga memberikan kita contoh-contoh kehidupan yang demikian. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu murid-murid itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Siapakah yang dapat diselamatkan? Tuhan Yesus mengatakan, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa? Di dalam surat Efesus yang tadi sudah kita baca, Efesus pasal 2, Rasul Paulus menggambarkan keadaan manusia sebelum diselamatkan, sebelum menjadi percaya kepada Kristus. Ayat pertama mengatakan, manusia sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Yang dimaksud dengan mati di sini adalah mati secara rohani. Manusia mati rohani karena dia hidup di dalam dosa, karena dia hidup di luar Tuhan. Di sini kita melihatnya adanya sebuah paradoks. Pada saat manusia hidup dalam dosa, maka dia mati terhadap Tuhan. Dia tidak hidup di dalam firman Tuhan. Paulus melanjutkan di ayat kedua, kamu hidup di dalamnya, yaitu di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi pada saat manusia hidup di dalam dosa, maka sesungguhnya dia sedang taat kepada setan. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam mentaati setan adalah hidup yang memberontak kepada Allah. Dan yang menyedihkan adalah kalau engkau hidup di dalam pemberontakan itu, engkau tidak dapat melepaskan diri dari hidup yang demikian. Engkau bahkan tidak sadar bahwa engkau sedang melawan Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia sudah mati di dalam dosa. Dia mati terhadap Tuhan. Dia tidak dapat lagi mendengar firman Tuhan. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak dapat hidup di dalam Tuhan. Di awal tahun ini juga di akhir tahun 2020 saya menghadiri beberapa kebaktian duka. Kalau kita perhatikan orang yang sudah meninggal, maksud saya itu meninggal itu mati secara fisik.
orang ini atau tubuhnya ini tidak dapat lagi berkomunikasi dengan kita, ya. Dia sudah mati terhadap kita. Dia tidak dapat lagi respon terhadap kita. Demikian juga orang yang hidup di dalam dosa. Dia mati terhadap Tuhan. Dia tidak dapat respon kepada Tuhan. Dia tidak dapat taat kehendak Tuhan. Orang muda itu berbuat baik. Dia menuruti perintah Allah. Tetapi dia melakukannya di luar Tuhan. Orang Farisi pun taat kepada hukum Taurat, tetapi mereka dengan jelas-jelas menolak Tuhan Yesus. Dunia, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, mengajarkan kita berbuat baik. Namun dunia mengatakan, kami tidak perlu Tuhan untuk dapat berbuat baik. Sekali lagi, engkau diselamatkan bukan karena engkau baik, engkau diselamatkan karena engkau mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang muda itu, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku. Sebetulnya yang Tuhan tekankan di sini bukanlah soal menjual harta. Yang ditekankan adalah mengikut Tuhan. Orang ini menolak mengikut Tuhan, berarti dia harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia harus mengesampingkan hartanya. Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Orang muda ini memilih harta dunia daripada surga karena hatinya terpaut kepada hartanya. Dengan kata lain, lebih baik mati daripada tidak memiliki harta. Pikirannya sudah dibutakan oleh iman zaman ini, sehingga ia tidak lagi dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sudah mati karena dosa mereka. Mari kita masuk ke poin yang kedua, intervensi Tuhan. Pada waktu saya menyiapkan bagian yang kedua ini, saya teringat sebuah film yang berjudul Cliffhanger. Ya. Film ini ditayangkan di tahun 1993, film yang cukup lama sebetulnya. Film ini dimulai dengan seorang pria dan wanita yang berada di puncak sebuah gunung yang tingginya kira-kira 4.000 kaki. Mereka sudah mendaki gunung tersebut, mereka sudah mencapai puncak, akan tetapi yang pria mengalami cedera lutut, sehingga dia tidak dapat turun dari puncak gunung tersebut. Lalu dia minta bantuan dan helikopter datang untuk menolong mereka turun dari gunung tersebut. Tetapi helikopter yang datang itu tidak dapat mendarat di puncak gunung itu karena tidak ada dataran yang cukup luas bagi helikopter itu untuk mendarat. Lalu mereka menarik sebuah kabel yang menghubungkan puncak gunung tersebut ke puncak gunung yang lain, di mana ada dataran yang cukup luas bagi helikopter itu untuk mendarat. Jadi ada kabel yang menghubungkan dua puncak gunung itu. Lalu pria dan wanita ini dan juga seorang ranger yang datang menolong mereka bertiga harus menyeberang dengan menggunakan tali kabel itu. Mereka harus menyeberang satu demi satu. Pendaki pria ini menyeberang pertama kali. Lalu dia sampai ke seberang dengan selamat. Lalu pendaki wanita ini menyusul. Akan tetapi di tengah-tengah peralatan sabuk pengamannya itu rusak.
sehingga membuat dia hanya akhirnya bergantung kepada sebuah tali. Dia tidak dapat bergerak maju, dia juga tidak dapat bergerak mundur. Dan tali itu pun kelihatannya tidak dapat bertahan lama. Ranger yang masih di belakang dia cepat-cepat bergerak untuk menolong. Cepat-cepat menuju kepada wanita tersebut. Dan dia dapat meraih tangan daripada wanita tersebut. Film ini seolah-olah akan happy ending gitu ya. Akan tetapi tangan dari wanita tersebut perlahan-lahan terlepas dari sarung tangan yang dipakainya. Tangannya slips out. Dan dia jatuh 4.000 kaki dan meninggal. Cuplikan film ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa di dalam rescue operation, di dalam usaha penyelamatan, keberhasilan dari usaha itu, keberhasilan dari usaha penyelamatan itu bukan hanya bergantung dari usaha dari ranger penolong, tetapi juga bergantung kepada usaha dari pihak yang ditolong. Ranger tersebut sudah datang menyelamatkan. Ranger tersebut berhasil memegang tangan wanita tersebut. Kalau saja wanita itu dapat memegang tangan ranger itu dengan erat, maka dia akan selamat. Namun sayang, dia tidak dapat memegang dengan erat, sehingga dia tidak selamat. Pertolongan sudah disediakan, tetapi yang ditolong tidak sanggup melakukan usahanya yang menjadi bagiannya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa karya keselamatan Allah kurang lebih sama seperti rescue operation di dalam film Cliffhanger tadi. Menurut pandangan ini, karya keselamatan Allah terdiri atas 2 elemen. Yang pertama adalah anugerah Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah mengasihi dunia, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal mati bagi dosa manusia. Namun elemen pertama ini tidak cukup. Harus disertai dengan elemen yang kedua, yaitu usaha dari manusia untuk meraih, untuk memegang keselamatan yang disediakan itu. Pertanyaannya adalah, apakah pandangan tersebut benar? Apakah sungguh harus ada usaha dari manusia di dalam karya keselamatan? Ada lagi sebuah analogi yang mengatakan bahwa manusia berdosa berada di bawah kuasa dosa, sehingga dia menjadi seperti orang yang hampir mati. Dia tidak memiliki kekuatan fisik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia ingin disembuhkan, dia tidak mungkin melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Satu-satunya cara dia bisa sembuh apabila dokter memberi dia obat yang diperlukan untuk menyembuhkan dia. Akan tetapi sakitnya begitu parah sehingga dia tidak punya kekuatan untuk menjangkau obat itu dan meminum obat itu sendiri. Di dalam analogi ini ada suatu kondisi, yaitu obat yang tersedia itu hanya tersedia di dalam botol ya. Jadi tidak ada suntikan, juga tidak ada infus ya. Lalu dokter itu membuka botol tersebut, memberikan obat itu langsung ke mulut pasien tersebut. Pasien itu, betapapun lemahnya dia, setidak-tidaknya dengan kemauannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia harus dapat membuka mulutnya untuk menerima obat tersebut. Allah digambarkan sebagai dokter yang menyediakan obat. Allah membawa obat itu kepada manusia berdosa, tetapi harus ada kerjasama antara pasien dan dokter, sehingga manusia dapat
diselamatkan. Apakah analogi ini tepat menggambarkan karya keselamatan Tuhan? Apakah sungguh harus ada kerjasama dari pihak manusia supaya dia bisa diselamatkan? Bagian Alkitab yang baru saja kita baca mengatakan, Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Paulus menegaskan bahwa kita tidak memiliki andil sama sekali di dalam karya keselamatan. Manusia tidak memberikan kontribusi dalam bentuk apapun di dalam karya keselamatan. Bahkan iman untuk percaya pun, itu adalah pemberian Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita tidak memiliki peranan, bukan karena Allah sengaja menghalang-halangi kita, ya. Kita tidak berkontribusi, karena Paulus memang mengatakan bahwa kita sudah mati. Kita hidup menurut keinginan daging. Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi segala usaha kita yang kita anggap paling baik pun tidak layak diperhitungkan sebagai kebenaran yang membuat Tuhan menyelamatkan kita. Sebetulnya setiap kita dulunya ini berjalan menuju kepada kehancuran. Tetapi Tuhan intervensi. Tuhan menyatakan anugerahnya. Kita yang tadinya mati rohani dibangkitkan. Kita diberikan tempat di sorga. Anugerah keselamatan seharusnya membuat orang percaya selalu bersyukur di dalam hidupnya. Pada saat kita melihat orang berdosa yang lain, janganlah kita merasa jauh lebih baik. Janganlah kita cepat-cepat menghakimi. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita harus bermurah hati kepada mereka. Mari kita masuk ke poin yang ketiga, hidup yang baru. Sampai saat ini kita sudah belajar dua hal, ya. Yang pertama adalah kita belajar bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan yang kedua, kita belajar bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, melainkan semata-mata karena anugerahnya. Mari kita melihat Efesus pasal 2 ayat 8 sekali lagi. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini akan selalu mengingatkan kita akan Allah yang baik, yang sudah menganugerahkan kasih yang tidak bersyarat. Ya. Ayat ini juga menghibur kita, karena keselamatan kita itu adalah sesuatu hal yang terjamin. Ya. Keselamatan kita itu tidak bergantung kepada perbuatan baik kita. Kalau keselamatan sungguh tergantung kepada perbuatan baik kita, maka saya percaya kita tidak akan diselamatkan, ya, karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Ya, kita tidak mungkin hidup tidak bercacat. Namun ayat ini dapat disalah mengerti. Orang Kristen dapat berpikir, kalau keselamatan tidak bergantung kepada perbuatan baik kita, maka kita tidak perlu melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain, orang Kristen yang sudah diselamatkan boleh dengan bebas melakukan dosa dan keselamatannya tetap terjamin. Ada seorang tokoh reformasi Jerman yang bernama Johannes Agricola. Dia hidup di abad yang ke-16. Dia adalah teman
dan juga pengikut daripada Martin Luther di masa reformasi gereja Protestan. Namun dia memiliki pemahaman yang tidak benar di dalam aspek pertobatan dan hukum Allah. Bagi dia, pertobatan adalah satu aspek dari kehidupan orang Kristen yang terjadi hanya satu kali, yaitu pada saat orang tersebut mengaku dosa dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Menurut dia, setelah diselamatkan, maka hukum Tuhan tidak berlaku lagi karena dia sudah hidup di dalam anugerah Tuhan. Menurut dia, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang bebas dari dosa. Dalam arti, kita tidak perlu prihatin akan dosa kita. Kita dapat mengabaikan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita dapat berbuat dosa dan bebas dari rasa bersalah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu lagi bertobat. Kita tidak perlu meminta pengampunan Tuhan. Jelas prinsip yang demikian adalah prinsip yang tidak benar ya. Namun, saya percaya banyak orang Kristen sadar atau tidak sadar menerapkan prinsip yang demikian di dalam hidupnya. Kita makin lama menjadi orang Kristen, kita makin tidak lagi sensitif akan dosa yang kita lakukan. Telos adalah sebuah kata atau sebuah istilah di dalam bahasa Yunani yang berarti tujuan. Kata telos ini sering dipakai oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles di dalam karya tulisnya. Menurut Aristoteles, setiap objek itu memiliki telos. Setiap objek itu memiliki tujuan, memiliki fungsi tertentu. Misalnya, sebuah jam diciptakan dengan tujuan untuk memberitahu kita waktu. Ya. Jikalau kita mau tahu sekarang ini jam berapa, maka kita melihat jam kita. Kalau kita ada meeting jam 10, maka jam kita akan menolong kita untuk supaya kita bisa datang ke meeting itu tidak terlambat. Demikian juga Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan tertentu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Dia. Kalau kita sudah diselamatkan, itu berarti kita sudah dibangkitkan dari kematian. Kalau dulu kita hidup di dalam dosa, maka sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Kalau dulu kita mentaati setan, kita sekarang mentaati Allah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang Paulus maksudkan dengan dunia adalah zaman sekarang ini, zaman di mana kita tinggal. Jadi ketika Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, yang dia maksud adalah, janganlah engkau membiarkan zaman ini menarik engkau ke dalam cara hidupnya. Jadi Paulus mengajarkan kita, sebagai orang Kristen, kita tidak menjadi duniawi. Nah, pada saat kita mendengar kata duniawi, kita cenderung memikirkan tentang perilaku duniawi, seperti berjudi, mabuk-mabukan, fitnah, dan lain sebagainya. Tetapi Roma 12 ayat 2 tidak berbicara tentang hal-hal ini. Ya.
Memang hal-hal itu adalah hal-hal yang tidak baik. Ya. Tetapi perilaku duniawi ini sebenarnya merupakan manifestasi daripada masalah yang jauh lebih serius. Mari kita lihat kalimat selanjutnya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi sebetulnya Paulus lebih prihatin akan pemikiran kita daripada kelakuan kita. Dia lebih concern akan cara pikirmu daripada perilaku seperti berjudi, seperti mabuk-mabukan, seperti berfitnah. Perilaku kita mengikuti cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita baik, maka perilaku kita baik. Kalau cara berpikir kita jahat, maka perilaku kita akan jahat. Sebagai orang percaya, cara berpikir kita tidak harusnya sama dengan cara berpikir dunia. Bagaimana caranya supaya cara berpikir kita tidak sama dengan cara pikir dunia? Jawabannya adalah mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hati kita. Ya. Kita akan mengalami perubahan dari dalam, sehingga perilaku kita yang di luar juga berubah. Dengan demikian kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Seperti yang Tuhan mau kita untuk menjadi kudus, tidak bercacat di hadapannya. Hari ini kita sudah belajar bahwa untuk masuk surga syaratnya bukan berbuat baik, melainkan hidup mengikut Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Tuhan Yesus berarti percaya Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai manusia berdosa, kita tidak dapat dengan kehendak kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, untuk meninggalkan dosa kita, dan kita mengikut Tuhan. Namun Allah mengasihi kita, Dia intervensi. Dia membangkitkan kita dari kematian, sehingga kita mampu bertobat, sehingga kita mampu untuk percaya kepada Kristus. Hanya karena kasih, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan adalah pemberian Allah. Kita sekarang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita melakukan perbuatan baik. Mari kita berbuah bagi kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami dapat merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan di hati kami apa yang sudah kami dengar. Tolong kami untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Galio yang sudah memberitakan firman Tuhan. Pada dasarnya kita adalah orang yang lemah, yang selalu jatuh dalam dosa. Tapi karena kasihnya kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha kita, tapi pemberian Allah. Mari kita berdoa bersama untuk saudara kita yang sakit. Bapa kami yang ada di surga, kami adalah manusia yang lemah, yang selalu jatuh dalam dosa. Ampuni kami segala kesalahan kami, Tuhan. Tuntun kami agar kami terus hidup di dalam-Mu. Tuhan, saat ini kami satukan hati kami. Kami mau berdoa untuk kesembuhan Jimmy. Tuhan, tolong berikan kekuatan dan kesehatan, juga pagari anak-anak dan istrinya dari segala virus. Kami juga mau berterima kasih atas kesembuhan Hendra dan Linda. Tolong Tuhan sempurnakan kesembuhannya
Untuk Tante Hermina, kiranya Tuhan terus beri kekuatan dan sembuhkan dari penyakitnya. Untuk si Lucy, kiranya Tuhan tolong sembuhkan matanya. Untuk Kohandi, Mike, Hoyongki, dan Santi Ritiau, tolong mereka satu persatu Tuhan, agar ginjalnya membaik dan berfungsi kembali. Kami percaya tangan-Mu tidak pernah terlalu pendek untuk menolong. Juga Tuhan, tolong sempurnakan kesembuhan Ko Yakobus, Liani, dan papinya Feby. Kami juga memohon Tuhan Kau terus melindungi dan memberikan kesehatan kepada Tante Ing, Tante Yuliana, Ai Vivi, Bu Hana, Tante Tris, Tante Kristina, dan Om Tim, Pak Sugianto dan istrinya. Juga untuk Cihalen dan Ko Adrian yang akan menerima vaksin. Tuhan tolong semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bapak kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha dan setiap orang yang mengikuti kebaktian ini dan online, agar imannya dikuatkan dan Tuhan pagari dari segala yang jahat. Berikan kesehatan dan tuntun mereka satu persatu agar lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Untuk negara Amerika, kiranya Tuhan memberikan pimpinan kepada pemerintahan yang baru ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu. Tuhan, dengar doa seluruh doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara-saudari untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu sambut kedatangan-Nya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah.